Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salam jumpa kembali bersama konten Pawang Gaib yang ada di Kabupaten Jepara. Saat ini tim Pawang Gaib mau mencoba atau menguak ya sisi gaib dari sisi gaib korban ya penambang emas 8 orang yang tenggelam ya, karena itu pancuran airnya yang sangat besar ya, sehingga semuanya akan tertimbun di dalam. Untuk itu kita mau menarik salah satu koren ya, orang yang tertimbun penambang emas yang ada di Banyumas ya. Semoga mendapatkan ya wawasan ataukah hiburan. Semoga bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siap ya, Gus ya? Yeah. Ya, kita lanjutkan saja langsung ya. Ya Allah, dengan izin beliau saya minta mediator yang saya pegang dengan izin beliau terbentengi dengan cahaya beliau. Berlapis-lapis, tidak ada yang bisa mengganggu. Gaib manapun yang niat melukai atau menyakiti, semuanya tidak akan bisa masuk. Hanya saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Apabila ada gaib-gaib yang mau menyusup atau memberikan informasi bohong, semuanya akan terpental ke neraka Allah. Ya Allah, dengan izin beliau, izinkan kami menarik koren salah satu korban ya, timbun ya, penambang emas yang ada di Banyumas. Salah satu korennya dengan izin beliau ketarik. Ayo ketarik ke tangan saya dengan izin beliau Allah. Allah. Ya, masuk Allah. Dengan siapa ini? Tolong aku. Tolong. Kenapa Anda minta tolong? Tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafas. Kenapa? Itu yang kenapa? Genangan air atau tertimbun tanah? Coba dijelaskan. Genangan air. Genangan air masuk ke dalam lubang yang saya gali. Saya tidak bisa bernafas. Iya. Ada berapa orang? Semuanya 8 termasuk saya. Begitu ya. Ini jujur ya. Ini jujur apa enggak? Ya Allah. Ini apa ini? Saya bicara dengan bangsa apa ini? Jin koren. Oh, jin koren ya. Salah satu korban itu ya. Ya. Ya Allah, dengan izin beliau, apabila ini gaib yang ada di hadapan saya mengaku jin koren dari korban kecelakaan penambang emas, apabila dia berbohong, berdusta, tidak jujur, tubuhnya akan terpotong-potong Allah. Ya, jujur ya. Ya. Saya tidak bisa bernafas. Tidak bisa bernafas. Iya. Kan bisa sudah atau belum yang kamu ikuti sudah meninggal belum? Sudah meninggal semuanya yang ada di dalam itu. Nah, terus kamu sendiri? Sudah. Bisa terlepas kamu kan? Apa masih di dalam? Dalam. Masih di dalam ya? Iya. Ya, dengan izin beliau ya mudah terlepaskan, mudah bisa bernapas dengan longgar. Dengan izin beliau Allah.
Bisa terlonggar, terlonggar. Gimana? Ya sedikit mengurangi. Ayo jin beliau, dengan jin beliau beban-bebannya akan berkurang lagi dengan si yang mengganggu. Allah, semuanya ayo terlepas, menjadi ringan. Gimana? Ya, sudah. Itu ini yang saya tanyakan, asal mulanya itu ceritanya kayak apa? Kronologinya itu loh kayak apa asal mulanya? Waktu itu saya pagi-pagi, mungkin sekitar jam 8:30 atau jam 9 itu. Pagi ya? Iya. Berkelompok berjumlah 8 orang. Harusnya itu 9 orang sampai 10 orang, tapi teman saya ada yang tidak masuk untuk bekerja. Dan akhirnya di situ hanya 8 orang yang masuk ke lubang itu untuk mencari emas yang ada di dalam. Mungkin saya akhirnya masuk, dan sudah dalam sekali saya masuk, dan teman-teman saya menyusul juga masuk ke dalam berkelompok mencari menambang emas. Tiba-tiba selang beberapa saat, tiba-tiba kerujukan air tiba-tiba masuk dalam lubang dengan deras, dan saya tidak bisa menyelamatkan diri bersama teman-teman. Loh, kan seharusnya air kan Anda tinggal bisa naik gitu aja. Entah itu air dari mana, saya juga kaget tiba-tiba air masuk. Itu ya, Anda bisa ada sempat untuk naik ya? Iya benar. Seharusnya kan, ayo naik. Benar gitu. sekali. Waktu itu kejadiannya sangat cepat sekali. Tiba-tiba air itu masuk dan menggenangi semua lubang. Dan saya terkunci di lubang yang saya gali. Mungkin ke-8 itu akhirnya meninggal semuanya karena tidak bisa bernafas di dalam air itu. Nah itu kenapa itu dicari dari petugas-petugas kok sampai tidak ketemu itu? Kurang dalam, mereka cuman sebagian saja sampainya, belum bisa masuk ke tempat saya yang terkunci itu. Oh begitu ya. Iya. Dan ini kan kita dengar itu, melihat di televisi itu kan sekarang sudah ditimbun semua ya. Karena sudah lama dicari tidak bisa ketemu, akhirnya sekalian ditimbun gitu ya. Atau bagaimana itu? Saya juga tidak tahu keadaan yang di atas. Oh begitu karena ya. saya masih di dalam. Betul. Jadi memang saya tahu ada orang yang mencoba masuk. Ketika itu mungkin sampai kedalaman beberapa meter saja dari saya, mungkin kurang sedikit. Harusnya dia kalau mau masuk lebih ke dalam lagi saya bisa ketemu. Tapi mereka tidak kuat, mereka hanya bisa menjangkau ke titik itu saja, sedangkan saya masih ada di dalam lagi. Jadi mereka tidak bisa menemukan saya dan teman-teman saya yang tertimbun di dalam itu. Oh gitu, ini ceritanya seperti itu. Iya. Dan ini yang lagi heboh di dunia maya ya. Tentang 8 ya, penambang emas yang tertimbun di Banyumas. Pada saat itu apakah sudah dapat emas atau belum? Sudah ada sedikit
yang saya kumpulkan karena masih dalam bentuk bongkah-bongkahan dalam tanah. Jadi belum disortir, belum, cuma masih ya, dalam bongkah-bongkahan. Nah itu sebelum itu sebelum itu hariannya itu hari kemarinnya apakah sudah dapat gitu? Hari yang sebelumnya, hari yang setelah kita kan sebelum masuk itu kan hari kemarin itu apakah sudah dapat emas juga? Ya memang setiap hari saya bekerja memang sudah dapat, setiap hari sudah dapat. Setiap hari dapat ya? Iya. Oh iya. Setiap hari dapat. Ya pemirsa, ini ya kisah cerita salah satu korin seseorang yang tertimbun di Banyumas, yaitu penambang emas 8 orang yang tertimbun, dan inilah salah satu ya korennya ini bercerita ya. Terus bisa dilanjutkan apa pengalaman Anda waktu di dalam itu setelah kejadian itu? Apakah tidak ada minta tolong atau tidak ada apa atau ya kalau minta tolong juga sudah tidak ada yang bisa mendengar. Karena terlalu dalam gitu ya? Terlalu dalam, dan air itu tiba-tiba masuk juga sangat cepat sekali untuk mengenangi lubang yang saya tempati itu. Jadi kejadiannya pun sangat cepat sekali. Saya tidak bisa menduga-duga itu tiba-tiba tergenang gitu aja. Ya, inilah kisah penambang emas yang tertimbun yang ada di Banyumas. Gitu. Ya, kita sebagai manusia yang hidup hanya berdoa semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya didoakan. Saya minta didoakan untuk minta didoakan? Iya, agar saya tenang. Oh, kamu ini belum tenang berarti? Belum. Oh, belum ya? Iya. Ya, ini kita doakan langsung. Ya Allah, dengan izin Dia. Ya Allah. Koren yang ada di dalam. Dan wasilah. Semoga diangkat semua dan dimudahkan. Ya, agar tenang dengan izin beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bagaimana? Sudah ada yang menolong? Iya, mengurangi rasa sakit saya. Oh gitu. Iya, rasa sakit saya berkurang. Kurang sakitnya berkurang, alhamdulillah. Apalagi? Iya. Jadi bisa bernafas kembali dengan lancar. Ya Allah, dengan izin Beliau ya Allah, mudahkanlah ya Allah, semua pernapasannya longgar dengan izin Beliau ya Allah. Oh, gimana? Ya sudah. Ya ini terus sampai mau kemana ini? Apakah masih di situ tetap menunggu ataukah bisa keluar? Ya paling di sekitar situ saja saya. Sekitar situ aja ya. Iya.
Mungkin untuk menunggu koren-koren yang lain juga banyak tertimbun di situ ya. Ya alhamdulillah, syukur kamu. Ya. Iya. Ya, dulur-dulur semua, ini hanya sedikit ya cerita ya. Kisah awal sejarah atau kisah awal cerita kayak apa tadi sudah dijelaskan dan kejadiannya sangat singkat. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi yang lain ya, penambang-penambang yang lain harus lebih berhati-hati. Jangan lupa berdoa. Semoga dengan wasilah berdoa ya, semoga Anda diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini hanya sekedar sedikit kita pertemuan kita dengan waktu yang singkat ya. Ya, sekarang kamu kembali ke sana. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Doakan saya. Ya, sama-sama ya. Saya kembali dengan izin ya Allah. Oh. Selamat ya Allah. Kembali. Salam. Ya, alhamdulillah. Hanya sedikit cerita, sedikit kisah apa yang dilalui seorang penambang emas yang tertimbun di di mana tadi? Banyumas itu terbulak terbalik. Ya, untuk itu tadi sudah saya ingatkan, semoga menjadi pembelajaran ya, agar lebih berhati-hati untuk penambang-penambang, saudara-saudara kita semua yang ada di sana ya, sebagai penambang harus lebih berhati-hati lagi ya. Semoga kita semua, dulur semua diberikan keselamatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.